Disiarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Halo, selamat pagi Sobat Sehat. Kembali lagi di Talk Show Keluarga Sehat bersama saya Audi Ramantio, dan hari ini kita akan membahas topik yang cukup menarik seputar deteksi dini kanker anak. Baik Sobat Sehat, kanker merupakan masalah kesehatan yang cukup serius yang dapat menyebabkan kematian, dan di antara sekian banyak jenis kanker, beberapa di antaranya bisa menyerang anak-anak. Dan yang perlu Sobat Sehat ketahui ini, kanker pada anak ini sulit dicegah, bahkan gejalanya saja tak mudah dikenali. Maka dari itu, orang tua perlu menyadari bahwa mereka memiliki peran penting dalam deteksi dini kanker pada anak secara berkala. Hari ini dalam Talk Show Keluarga Sehat akan membahas lebih dalam lagi mengenai deteksi dini kanker anak bersama dengan dokter anak konsultan hematologi onkologi dari PMN Rumah Sakit Mata Cicendo. Sebagai narasumber yaitu ada Dr. Anne Susanti, SPAK. Oke, selamat pagi Dokter Susanti. Selamat pagi Mas Audi, apa kabar? Baik, kabar baik. Dokter Anit, Dokter Anit apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah diundang, Mas Audi. Ya, terima kasih juga Dokter Anit sudah hadir pada pagi hari ini. Sobat saya ingin mengingatkan buat kamu yang mau bertanya pada Dokter Anit secara langsung, boleh langsung aja tanyakan melalui live Instagram Radio Kesehatan. Tulis pertanyaan kamu di kolom komentar atau question box, atau juga bisa kirim WhatsApp di 082136362018. Baik, Dokter An, ini sebelum kita membahas mengenai kanker anak yang tergolong sulit nih untuk diketahui, boleh dijelaskan terlebih dahulu dok, ini kanker anak ini menyerang anak-anak di kisaran usia berapa, dan kanker seperti apa nih yang biasanya menyerang anak-anak kalau di Indonesia itu sendiri? Oke, terima kasih Mas Audi. Jadi pertama, untuk kanker anak ini kita kembali kepada batasan usia anak ya Mas. Jadi batasan usia anak itu 0 sampai 18 tahun. Jadi kanker anak itu berkisar di rentang usia tersebut. Tentu saja dalam kelompok-kelompok umur tertentu, nanti jenis kankernya itu akan berbeda, Mas Audi. Jadi kita lihat misalnya kalau untuk yang infant itu 1 tahun ke bawah, nih, kemungkinannya apa. Lalu kemudian misalnya di kisaran kelompok umur anak-anak, nanti lagi remaja, itu tentu saja akan berbeda-beda untuk kelompok umurnya. Di Indonesia itu sedikit berbeda, Mas Audi, dengan di Eropa Amerika. Kalau di Eropa Amerika Indonesia, yang samanya itu adalah untuk jenis kanker yang paling banyak itu adalah kanker darah. Atau barangkali para sobat sehat tahunya itu adalah leukemia. Jadi itu adalah kanker yang paling tinggi. Perbedaannya antara Eropa, Amerika, Indonesia, atau antara negara maju dengan negara berkembang adalah kalau di negara maju, yang kedua setelah leukemia itu adalah brain tumor atau tumor otak. Itu yang paling sering kita dapatkan. Tapi kalau di Indonesia itu dan juga Asia Tenggara, di beberapa negara Asia, kecuali Jepang, itu yang keduanya adalah retinoblastoma atau kanker mata. Jadi perbedaannya seperti itu, Mas Audi. Baik, berarti kanker ini tadi sudah dibagi-bagi ya untuk kategorinya 0 sampai 18 tahun, berarti untuk jenjang balita, anak-anak, bahkan remaja itu dapat terkena kanker ya, kalau dan bisa dikategorikan kanker anak gitu ya. Betul, betul sekali, Mas Audi. Baik, ini menarik sekali ya, karena ada sedikit perbedaan antara Indonesia dengan Eropa Amerika, di mana nomor 2-nya ini kalau di Indonesia dan Asia Tenggara adalah retinoblastoma. Kita akan membahas itu lebih dalam lagi dok nanti, tapi yang cukup menarik adalah untuk mengenali tanda serta gejala kanker pada anak ini, kita perlu mengetahui penyebab. Ini kenapa kok sulit sekali untuk diketahui penyebabnya? Ya, pertama itu Mas Audi, kita belum jalan mengenai deteksi dini atau early detection, kita belum jalan dalam semua jenis kanker. Lalu kemudian yang sulitnya lagi, karena menyerang anak-anak, dia tidak mengeluh
Sampai akhirnya orang tua melihat bahwa ada perbedaan secara klinis, anaknya itu terlihat jelas, barulah dibawa. Padahal pada saat dibawa sangat mungkin stadiumnya atau kondisinya anak itu sudah berat. Jadi itu sulitnya. Nah, di antara semua kanker memang yang paling bisa terdeteksi atau kita bisa melakukan deteksi dini itu adalah kanker mata atau retinoblasoma. Kita bisa melakukan beberapa pemeriksaan yang lebih mudah dilakukan oleh orang tuanya di rumah. Sedangkan untuk jenis kanker yang lain, kita umumnya akan melakukan seperti apa kita bilang seperti kampanye gitu ya, Mas Audi ya. Jadi yang kita inginkan adalah bahwa orang tua, kader-kader kesehatan atau misalnya PPK 1 atau di kita itu puskesmas ya, itu sangat mengetahui gejala-gejala kanker yang barangkali tidak terlalu terperhatikan. Apa misalnya? Misalnya anak pucet, kemudian berat badannya enggak naik, kemudian dia panas badan tidak jelas kenapa, kemudian kehilangan nafsu makan. Apalagi kalau sudah ada beberapa benjolan di tubuh ya, Mas Audi. Meskipun misalnya karena kebetulan Rumah Sakit Cicendo kemarin-kemarin itu kita melakukan pelatihan kepada puskesmas-puskesmas di wilayah kota kami. Jadi kurang lebih ada 4 wilayah, kemudian untuk orangnya sekitar 176 yang kita latih ya, Mas. Jadi yang kita harapkan itu adalah bahwa setiap orang, siapapun itu, termasuk orang tua sebetulnya, harus mengenali untuk tanda atau gejala awal dari kanker. Meskipun kita tahu, misalnya seperti tadi, anaknya itu berat badan tidak naik, kemudian panas badan, setiap bulan tidak jelas tuh Mas Audi dari mana ya panas badannya. Kita setuju bahwa yang pertama harus kita pikirkan itu adalah TBC. Karena negara kita masih tinggi TBC-nya. Betul, itu setuju. Jadi yang pertama dipikirkan adalah TBC. Namun kemudian apabila tidak cocok antara pemeriksaan dengan anaknya, dengan hasil pemeriksaan penunjang, maka alangkah baiknya apabila kita memikirkan ada kemungkinan yang lain yang salah satunya adalah kanker ini. Oke, baik. Jadi gejala-gejala ini bisa kelihatan saat anak ini mulai panas tapi nggak tahu nih panasnya ini dari mana, kemudian lemas dan ada benjolan, ya dok ya? Ya. Oke. Nah, ini seberapa bahaya dok kanker ini mengancam anak-anak di Indonesia, terutama untuk tumbuh kembang sampai bahkan bisa mengancam kematian untuk di Indonesia sendiri? Seperti apa? Oke. Jadi karena awalnya itu adalah datang terlambat, maka tentu saja prognosis atau luaran penyakit ke depannya itu akan lebih jelek, Mas Audi. Karena itu kita tidak akan pernah bisa mengatasi untuk permasalahan kanker anak di Indonesia apabila deteksi dininya itu tidak jalan. Karena apabila misalnya pasien sudah datang, sudah dengan kondisinya berat, maka yang akan kita pikirkan adalah bukan sembuh dulu, tetapi harus hidup dulu, gitu. Karena itu adalah tujuan yang sangat berbeda dalam penanganan kanker di anak. Jadi apabila datangnya terlambat, maka kita akan lakukan yang namanya, ada yang namanya palliative care. Jadi terapi paliatif, artinya itu hanya longer life lah gitu, Mas Audi. Jadi kita tidak bertujuan untuk supaya anaknya sembuh. Padahal yang kita inginkan adalah anak-anak kanker itu sembuh. Karena itu, kalau anaknya itu hidup di negara maju, maka 80%-nya itu kemungkinan sembuh, tumbuh kembang sama seperti anak lainnya. Tetapi sayangnya apabila dia tinggal di negara berkembang, itu dalam beberapa jenis kanker apapun, itu tidak lebih dari 20% yang hidup, Mas Audi. Inilah perbedaan yang nyata yang apabila kita berkutat terus di masalah treatment, masalah tata laksana, ini sedikit sulit. Karena pada saat pasiennya datang, memang kondisinya juga sudah berat. Beda halnya dengan di negara maju yang early detection-nya jalan, maka ibu bapaknya sudah
membawa anaknya ke tenaga kesehatan pada saat sudah mulai ada keluhan. Seperti itu, Mas. Oke, jadi memang perbedaan fasilitas kesehatan juga dan perbedaan mungkin kesadaran ya dari orang tua deteksi dini kanker pada anak di negara maju dan di negara berkembang yang menyebabkan beda sekali ya, Dok ya. Itu tidak ada perbedaannya dengan anak lain harusnya, Mas Audi. Karena apa? Karena berbeda dengan misalnya penyakit saraf anak, artinya memang otaknya ada kerusakan dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya di anak-anak dengan kanker, harusnya tidak ada masalah, artinya dia bisa sekolah yang baik, bisa dia tumbuh kembang yang baik, harusnya tidak ada perbedaan. Hanya kalau misalnya dia datang dengan kondisinya sudah lanjut, maka itulah yang akan membuat menjadi perbedaan, sebetulnya seperti itu. Oke, nah ini kita akan membahas lebih dalam lagi nih mengenai deteksi dini supaya kita bisa lebih mengetahui dan membawa anak-anak dengan gejala-gejala kanker lebih cepat supaya bisa tertolong. Tapi tadi dokter sempat mention ya tentang retinoblastoma sebagai jenis kanker kedua yang paling mematikan di Indonesia. Dan ini kenapa, Dok? Retinoblastoma ini rata-rata menyerang anak-anak di bawah usia 5 tahun. Oke. Jadi Mas Audi, retinoblastoma ini memang banyak menyerang di anak-anak bawah 5 tahun karena dia berhubungan dengan perkembangan retina, salah satu organ di mata. Jadi dia akan berubah tuh menjadi jahat tanda kutip ya. Tapi ini hati-hatinya adalah tidak menutup kemungkinan untuk anak-anak yang lebih dari 5 tahun. Sehingga diharapkan kitanya juga tidak apabila misalnya ada anak nih, Mas Audi, kemudian dengan gejala-gejala retinoblastoma, tapi dia anaknya udah lebih dari 5 tahun, sebaiknya tetap dipikirkan untuk kemungkinan retinoblastoma meskipun misalnya diagnosis bandingnya kita simpennya paling bawah misalnya. Tetapi ini hasilnya adalah dia datang awal dengan penyakit infeksi. Mas Audi, itu perbedaannya. Jadi rata-rata anak yang lebih dari 5 tahun saya temukan itu adalah datang dengan gejala infeksi. Jadi gejalanya bukan seperti anak kurang dari 5 tahun, seperti misalnya pupil putih, anaknya juling, buram, dan lain sebagainya. Tidak, tapi mereka datang dengan keluhan infeksi, lalu sudah diterapi infeksi, tidak perbaikan. Setelah itu baru diketahui bahwa dia ada retinoblastoma. Pasien retinoblastoma di kami paling tua itu tanda kutip kurang lebih umurnya adalah 10 tahun 1 bulan. Nah, lalu kemudian inilah juga yang menjadi masalah. Karena apa? Supporting system itu harus bagus. Karena anak-anak 10 tahun sudah kita kategorikan adalah anak remaja. Anak remaja ini harus sangat tahu banget lah dia itu mau diapain, dia itu misalnya setelah ini mau dilakukan ini, mau dilakukan ini. Yang ada adalah karena dia sudah remaja, dia sudah ada maunya ya, Mas Audi, sudah ada kepengen, udah bisa bilang nggak mau. Jadi pasien kita pun ini lost to follow up, artinya nggak datang lagi nih setelah berapa kali kemo, berapa kali radiasi, pasiennya tidak datang lagi karena pasiennya sudah nggak mau lah. Gitu. Dan beda sama anak-anak di usia remaja itu, tanda kutip nih orang tuanya nggak bisa nyeret anaknya atau gendong anaknya, ayo kita ke rumah sakit, udah nggak bisa. Kalau 10 tahun itu karena itu pendekatan dari supporting system, misalnya kita harus dibantu oleh psikolog, kita dibantu oleh konselor, itu sangat penting, terutama di kanker-kanker remaja. Oke, baik. Ya, ini cukup menarik ya. Paling tua dalam kutip adalah 10 tahun 1 bulan. Berarti itu udah terlambat lah ya kalau gitu, Dok ya. Apa baru ketahuan pada saat itu? Ya, karena itulah kan kita negara masih tinggi infeksinya ya, Mas Audi. Karena itu misalnya ada ada seperti tumor tuh ya, Mas Audi. Kemudian di atasnya tumor itu adalah infeksinya. Jadi anak-anak dengan kanker, dia tanda kutip sangat mudah dihinggapi oleh segala jenis infeksi.
Jadi yang pertama kelihatan itu memang infeksi. Jadi bukannya tanda kutip salah diagnosis, bukan, karena memang yang terlihat jelas itu infeksi. Lalu kemudian kita treatment itu yang infeksi, infeksinya hilang, tumornya muncul. Itu yang terjadi. Jadi kita itu jadi kayak mimicking gitu ya. Jadi kayak menyerupai. Hati-hati tuh, karena itu kalau misalnya ada infeksi atau ada penyakit yang lain, kemudian sudah ditreatment dengan benar, kok nggak bagus-bagus ya, pikirkanlah untuk kemungkinan yang lain. Karena apa? Sangat mungkin pemeriksaan penunjang lain pun tidak mendukung. Artinya, ada beberapa pasien kita yang karena kita kan pusat mata nasional ya, Mas Audi. Jadi tanda kutip udah pasien susah-susah itu dikirim tuh ke kita ya. Jadi artinya kita yang harus berpikir lebih cerdas gitu. Jadi kalau misalnya pasiennya intinya bukan mata USK, kok infeksi. Kemudian setelah itu sudah dilakukan di bawah anestesi, kita ada pemeriksaan namanya evaluation under anesthesia. Artinya anaknya dievaluasi, tapi ditidurkan. Artinya dalam pengaruh obat bius supaya dokter matanya bisa lebih luas gitu loh melihatnya. Dan itu pun infeksi. Lalu kemudian kita lakukan imaging atau seperti CT scan, MRI gitu ya, pencitraan. Hasilnya pun infeksi. Gitu. Tapi pada akhirnya infeksinya itu tidak bagus-bagus. Lalu setelah kita lakukan serial pemeriksaan, artinya kita terus monitoring ketat, baru tuh ketahuan. Di bulan kedua baru ketahuan, di bulan ketiga baru terlihat jelas bahwa di belakangnya ada massa tumor. Seperti itu, karena kita itu tingkat infeksi juga masih tinggi. Karena itu hati-hatinya yang seperti itu, Mas Audi. Jadi begitu ada infeksi, sudah diberikan terapi adekuat, pikirkan kemungkinan yang lain. Meskipun biasanya saya suka jokes gitu ya, Mas Audi ya. Jadi hemato-onkologi itu yang paling gak enak tuh, karena umumnya diagnosisnya paling bawah, Mas Audi. Karena itu kita harus, kalau bicaranya tuh jadi harus hatam dulu tuh. Penyakit infeksi kita harus hatam dulu nih. Begitu udah semua infeksi sudah tersingkirkan, kita memikirkan untuk kemungkinan lain, namanya kemungkinan imunologis. Imunologis itu yang berhubungan seperti mungkin Mas Audi taunya seperti penyakit lupus, kemudian setelah itu penyakit rematik, karena di anak juga ada rematik ya, penyakit lupus, penyakit rematik, dan penyakit imunologis lainnya. Sudah tersingkirkan nih, aman, baru kita memikirkan di kanker. Jadi sebetulnya untuk hematologi onkologi tanda kutip tidak enaknya adalah semuanya harus lulus dulu nih. Kita harus sangat mengerti penyakit infeksi, sangat mengerti penyakit imunologis. Jangan sampai begitu ketemu pasiennya, wah ini kanker nih, wah pasiennya langsung kabur semua gitu, Mas Audi ya. Jadi semuanya itu harus dicari dan harus disingkirkan dulu. Baru kemudian nanti kita akan terakhir itu adalah kita memikirkan mungkin ada yang lain, yaitu keganasan. Baik, ya kalau gitu memang yang gejala yang kelihatan duluan adalah infeksinya nih. Karena infeksi, lalu melakukan berbagai proses pemeriksaan, dan kemungkinan tumor itu baru terakhir, dok. Apa mungkin pas udah nggak beres nih infeksi ini umumnya kayaknya tumor, gitu. Tuh, kecuali Mas Audi, kecuali kalau dia datang sudah jelas banget Mas Audi. Seperti apa, misalnya anaknya datang pucat, kemudian setelah itu kita raba, heparnya atau livernya membesar, atau setelah itu misalnya lien atau kita bilangnya spleen ya, liennya ikut membesar juga. Jadi kalau misalnya sudah jelas, itu tanda kutip untuk dokternya lebih mudah. Jadi kita lakukan kemudian pemeriksaan sumsum tulang, kemudian kita tahu tuh misalnya pasiennya memang leukemia misalnya. Jadi itu memang lebih mudah. Tapi untuk tanda dan gejala yang lain, di anak-anak itu memang sukar untuk dikenali, karena umumnya yang keluar itu misalnya panas badan, tidak jelas, turun berat badan, dia rewel. Kalau anaknya rada gede udah bisa bilang ke Mas Audi, sakit di sini, sakit di sini.
Kalau anak yang belum bisa bicara atau dia sukar untuk memberitahukan di mana ya dia sakitnya, yang ada anaknya rewel sekali, sama persis seperti infeksi-infeksi lainnya. Kalau misalnya dia yang lebih besar, baru dia bisa bicara, itu mungkin lebih memudahkan. Oh, sakitnya di perut, sakitnya di sendi, dan kalau misalnya di anak dengan kanker, keluhannya itu adalah yang paling sering ditemukan adalah bone pain. Bone pain itu artinya, Mas Audi, kita itu nanya ke anaknya, lalu kalaupun anaknya sudah bisa diajak bicara, dia tidak bisa menentukan bagian mana ya dari badannya yang terasa sakit, karena semuanya ngerasa sakit. Jadi nyeri tulang sangat hebat. Atau di anak yang lainnya misalnya mengeluhkannya hanya pusing kepala. Hati-hati dengan anak yang terus-menerus pusing kepala. Pastikan dua organnya baik. Pertama mata, yang kedua telinga. Misalnya yang mata, ternyata dia minus gitu harusnya. Atau misalnya dia ada kelainan refraksi lainnya misalnya ya untuk mata. Atau misalnya kita harus konsul dulu ke THT, ternyata dia itu ada infeksi di telinga sehingga mengganggu keseimbangan, anaknya sering pusing kepala dan lain sebagainya. Jadi pastikan dua organ itu bagus dulu, baru kita memikirkan kemungkinan yang lain. Oke, kalau gitu ya. Jadi ada beberapa gejala-gejala yang memang kelihatan pada anak-anak ya, yang belum bisa ngomong itu ya mungkin bisa kelihatan dia misalkan pusing atau misalkan panas tiba-tiba. Tapi kalau misalkan retinoblastoma ini sendiri nih, Dokter Ana, ini kan kanker yang menyerang mata. Mata kita yang warna hitam itu menjadi putih. Bisa salah satu putih atau keduanya putih. Jadi itu adalah gejala yang paling sering. Yang kedua itu adalah strabismus atau juling. Jadi hati-hati dengan anak-anak yang juling. Pastikan apakah dia juling karena memang ada kelainan otot mata, ataukah dia juling karena tumor atau kanker mata atau retinoblastoma. Kemudian berikutnya yang masih ada di dalam mata, gejalanya itu adalah seperti ada perdarahan di matanya, atau seperti putih kayak ada pus atau nanah nih di dalam mata. Atau misalnya dia datang dengan pandangannya kabur, atau misalnya ada infeksi itu kelopak matanya ngejendol dan lain sebagainya ya. Yang sudah di luar mata tentu saja lebih mudah untuk dikenali. Jadi anaknya sudah nonjol matanya, bisa disertai atau tidak dengan ada penonjolan juga tuh di tulang-tulang, atau misalnya kayak di leher itu udah gede-gede itu ya. Jadi kita harus pastikan betul pada saat dia datang apakah retinoblastomanya itu masih di dalam mata ataukah di luar mata. Karena kita berbicara treatment atau terapi dan bicara prognosis atau luaran pasien sangat berbeda antara dua hal. Oke. Berarti itu gejala-gejalanya untuk retinoblastoma, dan juga tadi Dokter Ana juga udah jelasin beberapa ya gejala-gejala untuk kanker lainnya. Nah, setelah kita tahu nih gejala-gejala ini, dan kita ya sebagai orang dewasa atau sebagai orang tua perlu melakukan suatu tindakan nih supaya kita bisa mendeteksi dini kanker pada anak. Nah, pertama nih, bagaimana kita untuk mendeteksi dini kanker pada anak dan ya membangun kesadaran lah supaya oh ini kayaknya nih ada indikasi yang kurang bagus nih, gitu kan, segera melakukan pemeriksaan itu seperti apa. Silakan. Oke, untuk kanker anak secara umum, Mas Audi, kita memang harus lihat setiap perubahan di anak kita. Misalnya, kok anak kita berat badannya nggak naik-naik ya? Kok anak kita kayaknya kalau di sekolah rada susah nangkep ya pelajaran, misalnya sesederhana itu. Atau misalnya kok anak saya itu udah dikasih makan dia banyak, tapi kok kurus terus ya, kemana itu nutrisinya? Atau misalnya anaknya panas badan, terus-menerus tiap bulan ada aja panasnya, nggak tahu kenapa, lalu kemudian hilang sendiri. Atau kita lebih kompleks lagi adalah ada anak yang dia sering lebam-lebam nih Mas Audi. Tapi bukan jatuh,
atau bukan terantuk benda gitu misalnya. Dia itu ada seperti lebam, tidak tahu dari mana, kita tanya anak tidak jatuh, lalu kemudian menghilang sendiri, hati-hati. Atau misalnya kita bisa tanyakan seperti, kok waktu dulu kayaknya celananya cukup, kok sekarang celananya jadi enggak cukup ya. Kalau misalnya memang perubahan itu hanya di perut saja, hati-hati. Tapi kalau memang pahannya jadi tambah besar, anaknya makin cabi, ya biarin aja lah, emang dia naik berat badan gitu ya. Tapi kalau misalnya cuma perutnya saja, hati-hati, mungkin ada yang lain tuh di perutnya. Kemudian untuk retinoblastoma, sebetulnya ini cukup mudah. Sekarang itu setiap orang tua pasti memakai smartphone lah ya. Kemudian hampir semua orang tua dari anaknya lahir sampai gede sedikit, makin gede, senang banget foto-foto ya. Apalagi dengan adanya media sosial dan lain sebagainya. Yang edukasi yang bisa kita berikan adalah anaknya itu bersama-sama dengan kita di ruangan yang gelap. Lalu kemudian flashlight-nya itu kita nyalakan. Kemudian kita foto tuh ke anak kita. Harusnya yang keluar itu adalah red reflex atau refleks yang berwarna merah. Kalau zaman saya kecil itu kayak nakut-nakutin tuh ya. Jadi matanya itu yang dua-duanya itu merah itu. Justru yang itu yang bagus. Karena begitu putih, hati-hati harus cepat dibawa ke tenaga kesehatan. Atau yang berikutnya itu adalah ada aplikasi, itu kita ajarkan juga waktu pelatihan ke Puskesmas kemarin. Ada aplikasi namanya Cradle, CRADLE, itu semuanya huruf besar, itu mudah juga, jadi itu aplikasi bisa di-download secara gratis, baik itu Android maupun Apple. Kemudian kita tinggal mengarahkan ke anak kita, apabila normal dia akan bilang normal. Atau misalnya, ada yang bukan normal nih, bisa normal, kemudian dia tulis. Contohnya yang namanya pseudoretinoblastoma, Mas Audi. Jadi tanda dan gejala mirip sekali dengan retinoblastoma, namun penyakitnya beda. Hati-hati juga nih, jangan sampai salah. Pupilnya di pasien-pasien tersebut memang ada yang putih, ada yang kuning, abu-abu, ada yang hazy, berkabut, seperti itu. Tapi nanti aplikasi akan melihatnya sebagai white atau putih. Itu yang paling mudah. Itu pun cuma hanya sepersekian detik juga udah keluar. Nanti barangkali Mas Audi kalau mau coba untuk nge-download. Tapi kalau misalnya sudah kita temukan, tidak boleh berhenti. Langsung ke tenaga kesehatan, lalu kemudian diperiksa lebih teliti oleh dokter mata menggunakan alat. Itu levelnya kita bilang lebih superior lah, lebih di atas dibandingkan dengan menggunakan aplikasi atau menggunakan smartphone. Oke. Nah, setelah kita tahu nih bagaimana tadi untuk kita mengetahui secara dini nih lewat flash kamera, ya kan ya, kita lihat matanya apakah merah-merah atau putih-putih nih. Nah, kalau misalnya memang sudah ada indikasi-indikasi ini dari yang paling kecil lah, gitu. Lalu kita bawa ke fasilitas kesehatan. Nah, pemeriksaan seperti apa nih yang akan dilakukan untuk mengetahui anak kita ini sebenarnya memang sakitnya mungkin ya sakit biasa atau ternyata ada indikasi? Oke, jadi nanti di Puskesmas akan dilakukan pemeriksaan namanya itu funduskopi direct namanya. Jadi dia itu menggunakan alat yang handy gitu dipegang, lalu kemudian dilakukan pemeriksaan. Artinya sudah lebih bagus dibandingkan dengan aplikasi. Apakah pupilnya betul merah, yaitu normal, ataukah dia itu putih, atau kita namakan leukoporia, jadi pupil putih. Apabila ada, itu semua dokter adalah
kompeten untuk melakukan, di dokter umum sekalipun di puskesmas. Jadi silahkan dilakukan untuk pemeriksaan. Kemudian setelah itu dilakukan sistem rujukan. Rujuklah ke PPK 2, lalu kemudian ke PPK 3. Jadi apabila ditemukan tidak normal, segera rujuk. Oke, baik. Nah, kalau begitu sudah ditangani dengan baik, ya kan sudah dideteksi secara dini, itu seberapa besar pengaruhnya terhadap kesembuhan kanker pada anak? Kalau misalkan dari awal aja sudah terdeteksi dengan dini dan ditangani dengan baik dan benar. Oke. Jadi kalau untuk retinoblastoma yang masih ada di dalam mata, kita membagi gradingnya itu A sampai E, Mas Audi. Jadi A, B, C, D, E, gitu ya. A, B, C, D, E itu tidak perlu dilakukan pengangkatan bola mata, gitu. Namun yang B, C, D itu ada terapi, kita bilangnya vokal terapi, nanti yang melakukan dokter mata, misalnya bisa di krioterapi jenisnya ataupun dititip, dan ditambah dengan kemoterapi, Mas Audi. Karena itu yang kita harapkan sekali adalah pasien itu datang pada saat grade-nya A. Karena apa? Nanti hanya, tanda kutip, hanya dilakukan laser, tembak, udah selesai gitu. Jadi nanti berikutnya adalah kita melakukan evaluasi apakah nanti vokal terapinya atau lasernya berhasil tidak, respon tidak, dan lain sebagainya. Tetapi untuk yang A ini hampir saya itu mungkin ketemu ya Mas Audi, mungkin sekitar 8 tahun lalu ada satu pasien yang A. Jadi sangat jarang, sedangkan apabila kita melihat negara-negara yang sudah mulai untuk early detection, mereka bisa datangnya di A atau B. Sehingga apa? Makin cepat. Karena kalau untuk kanker A itu, di semua jenis kanker, mau anak, mau dewasa, keberhasilan terapi atau keberhasilan tata laksana kanker itu ditentukan oleh jenis kanker, tentu saja. Ditentukan oleh stadiumnya, dia sedang stadium berapa nih pada saat dia pertama kali datang. Lalu yang terakhir adalah tentu saja untuk tata laksana secara komprehensif. Jadi itu sangat menentukan untuk kelangsungan hidup pasien, apakah quality of life-nya nanti baik atau tidak. Kemudian yang terakhir barangkali berhubungan dengan biaya juga, meskipun rata-rata pasiennya BPJS ya, artinya beban negara juga akan sangat tinggi sebetulnya untuk melakukan pembayaran apabila ternyata pada saat pasien-pasien kanker datang sudah stadium lanjut. Oke, jadi pasti intinya masih bisa tangani dengan baik dan nggak terlambat ya dok ya, nggak terlambat sampai akhirnya parah banget. Jadi memang agak susah untuk diselamatkan nih dok ya. Nah, untuk itu kita perlu ketahui juga nih apa yang menjadi faktor risiko anak-anak dapat mengalami kanker. Iya, sebetulnya risiko itu sampai sekarang untuk kanker belum ada etiologi atau penyebab yang pasti. Namun kita bisa berbicara mengenai faktor risiko. Faktor-faktor risiko apa? Itu yang dari penelitian itu yang pertama itu adalah genetik tentu saja. Kemudian yang kedua adalah bahan kimia dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah gaya hidup. Jadi dalam kasus kanker apapun, modification lifestyle itu memang harus sekali dilakukan. Kemudian kita kembali ke genetik. Genetik ini adalah pemeriksaan yang memang tidak rutin kita lakukan di negara kita. Padahal keberadaan dari pemeriksaan genetik ini sangat penting. Karena apa? Karena kita selalu belajar dari jurnal-jurnal negara tetangga ya, Mas Audi. Padahal sangat mungkin adalah rasnya berbeda, kelompok umur berbeda, genetiknya juga barangkali sudah pasti itu akan berbeda. Sehingga sebetulnya yang paling menyenangkan gitu ya untuk tata laksana ke kanker anak itu adalah genetiknya diperiksa, lalu tata laksana juga kita tetap lakukan dengan baik. Oke.
kalau begitu setelah kita tahu nih faktor-faktor resikonya nih, dan memang belum diketahui yang secara pasti ya faktor resikonya sebenarnya kenapa kok anak-anak bisa kena kanker. Tapi nggak ada salahnya untuk kita untuk melakukan langkah-langkah pencegahan, seperti menerapkan cerdik. Ya, ini satu campaign yang selalu digaungkan oleh Kementerian Kesehatan. Menurut dokter gimana nih? Apakah dengan menerapkan cerdik ini dapat mencegah anak-anak terkena kanker? Oke. Pertama itu dari cerdik ini bagus sekali ya, terutama nih ya. Terutama karena harus ada guideline-nya ya. Jadi pertama, cek kesehatan berkala nih Mas Audi. Cek kesehatan berkala itu tidak perlu tanda kutip mahal-mahal. Orang tuanya tolong bawa anaknya ke posyandu aja. Dicek aja ke posyandu itu, timbang, diukur lingkar kepala, diukur panjang badan, lakukan imunisasi yang benar, artinya dilakukan sama orang tuanya. Dan ini harusnya semua jenis posyandu harusnya bisa menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua adalah nyahkan asap rokok. Jadi sebetulnya terutama untuk masalah rokok adalah masalah yang sepertinya di kita itu sulit sekali untuk kita atasi ya. Pertama karena mungkin dari segi supply dan demand-nya ini nih yang nggak ada connect-nya, artinya sangat setuju apabila misalnya rokok-rokok itu memang dibuat tanda kutip mahal. Karena apa? Orang-orang tertentu, hanya orang-orang tertentu yang bisa menjangkau, sedangkan di kita justru murah dan bisa dibeli batangan. Nah, itulah salahnya. Karena kalau sekarang untuk asap rokok, itu bukan lagi second hand smoker, Mas Audi. Jadi kita ada yang namanya third hand smoker. Artinya, orang yang merokok, dia mau merokoknya di tempat kerja, lalu pulang ke rumah, dia ganti bajunya semua, karena kata istrinya nggak boleh pakai baju yang dari luar, bukan karena COVID, karena misalnya suaminya merokok gitu ya. Tapi yang lupa adalah di third hand smoker, racunnya itu nempel di kulit, sehingga pada saat misalnya nanti anaknya dia peluk, cium-cium, dan lain sebagainya, kena juga tuh sama rokoknya. Kemudian setelah itu dirawat karena pneumonia, panas, sesek, batuk, dan lain sebagainya. Inilah yang jadi PR terbesar kita ya. Ini ada beberapa juga tuh, ada beberapa tulisan. Nah, sayangnya ini tulisannya adalah orang lain yang bukan warga negara kita. Jadi begitu landing tuh pesawat, itu kiri kanan jalan itu sangat rokok banget. Artinya itu hati-hati, itu juga menjadi ikoniknya gitu loh, hati-hatinya begitu. Jadi begitu turun bandara itu kiri kanan jalan itu selalu ada iklan rokok ya, baik itu baliho, baik itu dan lain sebagainya. Dan satu lagi adalah dia seneng banget, targetnya itu adalah anak-anak yang Halo, Dokter Ane. Baik, sobat sehat, sepertinya ada kendala jaringan dari Dokter Ana. Kita coba untuk tersambung kembali dengan Dokter Ana. Sebelumnya saya ingin ingatkan sekali lagi nih sobat sehat, karena kita sebentar lagi sudah mau masuk ke Q&A. Bisa tanya langsung melalui live Instagram Radio Kesehatan maupun WhatsApp di 082136362018. Kita masih mencoba untuk tersambung kepada Dokter Ana dan sobat sehat ya. Setelah sama-sama sehat berikut ini, semoga saja kita sudah kembali tersambung kembali dengan Dokter Ana. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya di Indonesia Sehat Pagi, Talk Show Keluarga Sehat. Baik, Dokter Ana, apakah sudah kembali sambung? Sorry. Baik, Dokter. Kemudian yang ketiga, rajin. Dokter Ana, sebentar. Tadi karena koneksinya terputus, jadi saya masuk ke jeda. Bisa jedain dulu ini. Oke. Tapi kalau memang udah siap, kita akan langsung aja masuk karena keterbatasan waktu dan kita masih ada Q&A yang akan saya. Oke.
Baik. Satu segmen lagi dan kita akan mulai kembali. Tadi sampai di rokok ya dok ya, berarti kita masih ada RDIK-nya ya. Oke, 30 detik lagi akan kita mulai lagi. Kalau keterbatasan waktu nanti saya akan membacakan satu pertanyaan aja dok ya. Ya, kurang lebih pertanyaannya. Ya, pertanyaannya sederhana banget kok. Leukemia bisa sembuh atau enggak? Gimana Mas? Leukemia bisa sembuh atau enggak? Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Mohon maaf sobat sehat ya, tadi ada sedikit kendala jaringan dan sekarang kita sudah tersambung kembali dengan Dr. Ana Susanti dari PMN Rumah Sakit Mata Cicendo dengan topik pembahasan tentang deteksi dini kanker anak. Dan tadi kita membahas soal cerdik sebagai langkah pencegahan kanker terhadap anak. Tadi masih di bagian E, nyakar rasa perukok, kemudian sekarang bagian R-nya. Silakan dok. Dokter masih di mute, mohon maaf. Kemudian berikutnya itu adalah R. R itu adalah rajin olahraga lah ya. Setuju tuh. Jadi biar bagaimanapun umur tertentu apapun, maka kita harus rajin olahraga. Lalu kemudian setelah itu yang D ya, diet seimbang. Jadi udah olahraga. Jadi itu intinya itu Mas Audi adalah modification lifestyle banget. Jadi makan harus benar, olahraga harus benar. Jadi D-nya itu dietnya harus benar. I-nya istirahat harus benar. Kenapa harus istirahat benar? Karena begitu kita kurang tidur dan lain sebagainya, ada ketidakseimbangan di sel-sel kita. Kemudian yang terakhir yang K itu adalah kelola stres. Sangat setuju. Karena stres adalah salah satu pemicu sel-sel dalam tubuh kita akan berubah menjadi jahat lah, tanda kutip lah ya. Seperti itu. Baik. Baik ya, dan cerdik ini bukan hanya bisa diterapkan untuk orang dewasa aja ya sobat sehat. Kita sebagai mungkin orang tua nih yang punya anak-anak ya, menerapkan cerdik kepada anak kita dari dini justru malah lebih baik ya dok ya, karena nanti itu akan menjadi lifestyle sampai dia besar ya dok ya. Ya, betul. Oke, kita ada satu pertanyaan dari sobat sehat dia Karawang yang menanyakan tentang apakah leukemia ini bisa disembuhkan jika sudah menjangkit kepada anak-anak. Silakan, Dokter Ana. Oke, untuk leukemia kita lihat dulu adalah pada saat dia terdiagnosis, dia umur berapa, karena itu akan menentukan apakah yang resiko tinggi ataukah resiko yang standar. Kita mengkategorikannya seperti itu. Lalu kemudian pada saat treatmentnya atau tata laksana, apakah sesuai tidak, jadwal kemoterapi itu teratur tidak, karena itu juga akan menentukan untuk prognosis atau luaran penyakit. Lalu kemudian setelah selesai semuanya itu dilakukan, maka kita ada yang namanya monitoring bebas tumor. Itu kurang lebih 5 tahun. Karena itu kita selalu menyebutnya sebagai 5-year survival rate. Artinya 5 tahun pertama dia setelah beres semua, ada lagi kanker yang baru nggak ya? Nah, kurang lebih apabila sudah semua, mudah-mudahan tidak ada lagi kanker berikutnya, asalkan lagi betul. Baik. Silakan memberikan sedikit pengetahuan untuk sobat sehat semua. Yang terpenting adalah yang tadi, bahwa kenali tanda dan gejala anak kanker.
Lalu kemudian apabila curiga atau misalnya ibu-ibu, bapak-bapak merasa kayaknya nggak normal deh, bawa ke dokter. Ya, kemudian yang terakhir yang tadi Mas Audi adalah lifestyle itu harus bagus karena anak itu sangat mencontoh orang tua. Jadi orang tua nggak bisa bilang, ayo olahraga, orang tuanya nggak olahraga. Ayo makan yang benar, orang tuanya lagi diet misalnya gitu ya. Jadi hal-hal seperti itulah yang mudah-mudahan bisa membuat anak-anak dengan penyakit kanker bisa datang ke tenaga kesehatan lebih cepat. Terima kasih Mas Audi. Baik, jadi intinya adalah kenali tanda-tanda atau gejala-gejala dari kanker anak apapun itu jenisnya, dan jika memang ada yang nggak beres ya, segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan dari puskesmas juga bisa. Dan untuk pencegahannya tadi sudah dijelaskan ya, dengan cerdik ya, cek kesehatan, menyelesaikan rokok, rajin olahraga, diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Dan ini harus diterapkan dari orang tuanya dulu untuk mencontohkan kepada anak-anak, sehingga anak-anak itu juga ikutan bisa mencontoh orang tua dan menerapkan cerdik ini dalam kehidupan sehari-hari mereka, dan nanti bisa jadi lifestyle sampai dewasa. Baik, Dr. Ana, terima kasih sekali lagi sudah hadir di talk show Keluarga Sehat bersama dengan Radio Kesehatan pada pagi hari ini. Semoga sehat selalu ya Dr. Ana, dan selamat beraktivitas kembali, Dok. Terima kasih. Baik, sobat sehat, demikian talk show Keluarga Sehat pada pagi hari ini. Semoga informasi yang diberikan dapat bermanfaat. Jangan lupa terapkan pola hidup bersih dan sehat seperti yang tadi sudah dijelaskan, agar kita semua terhindar dari beragam penyakit, bukan cuma kita aja, tapi orang-orang tercinta sekitar kita, terutama anak-anak. Akhir kata, saya Aldi Ramanti bersama dengan Dr. Ana pamit undur diri dulu, dan saya ucapkan salam sehat, sampai bertemu lagi di program talk show berikutnya.